Boleh Bapak. Ya Pak. Kalau kamu mau yang panjang tadi Kebanyakan Bang. Mana Pak Ramadan? Udah cabut. Udah pulang Pak. Oh nggak jadi pulang Pak. Oh nggak jadi pulang. Ramadan mana Ramadan? jadi. Harus juga ke bawah Pak. Apa namanya Rizky Pak? Ini Pak Rizky Cilung nih Pak. Tribun Pak, Tribun. Tribun Jabar. Mana Pak Ramadan? Ya, nanti kita dimarahin sama Pak Ramadan. 1 menit ya. Oh iya benar. Kabar Ki. Sahabat Kompas.com, nanti kabar hakam Komjen Fadil Imran akan memberikan keterangan usai mengikuti rapat bersama dengan DPR terkait persiapan pengamanan pemilu 2024. Jadi kita masih menunggu saat ini terkait konferensi pers dari beliau. Nonton Pak. Nonton. Nonton dong Pak. Nonton Pak. Kita udah mana Pak Ramadan? Mohon bersabar ya teman-teman, karena Pak Fadil masih menunggu satu orang. Masih menunggu. Ini Pak, para Pak.
Baik, Pak Yuda, Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya bersama teman-teman dari Mabes Polri atas perintah Bapak Kapolri mewakili beliau untuk menjelaskan kepada Komisi 3 DPR RI tentang konsep pengamanan Polri dalam menghadapi tahapan pemilu legislatif dan pemilu Capres dan Cawapres. Alhamdulillah berjalan dengan lancar mulai jam 10 pagi dan pukul 4 atau 16.00. Saya kira itu sebagai informasi awal. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Komisi 3 mempertanyakan tentang konsep pengamanan kami mulai dari tahap pendaftaran DPT, DCT, daftar calon sementara sampai dengan hari ini sudah memasuki tahap pendaftaran, kemudian penetapan Capres Cawapres dan tahap-tahap selanjutnya di mana dalam waktu dekat kita sudah memasuki tahap kampanye, lalu kemudian nanti ada minggu tenang, ada pemungutan, ada penghitungan, apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polri. Dalam rapat dengar pendapat tadi dari Polri, kami hadir seluruh unsur Satgas Operasi Mantap Berata yang ada 9 Satgas, mulai dari Satgas preemptif sampai dengan Satgas bantuan operasi. Itu kira-kira teman-teman, sampai dengan terkait dengan bagaimana pengamanan TPS, bagaimana pengamanan kantor KPU, bagaimana pengamanan logistik, distribusinya, ingat situasi geografis kita dan waktu pelaksanaan tahapan inti pemilu itu di bulan Februari masih masuk dalam musim penghujan. Itu kita jelaskan semua. Saya kira itu teman-teman sekalian. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan 3 orang, 1 dari kiri, 1 dari tengah, 1 dari kanan. Saya persilakan dari kanan dulu. Monggo. Sebutkan nama dan dari mana. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana rumor. Potensi kerawanan musim hujan, potensi. Kan kita punya konsekuensi sebagai negara dengan jumlah penduduk tinggi, secara geopolitik, geostrategik, letaknya di tengah-tengah benua Asia dan Australia dan sebagainya. Nah, sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan asing. Nah, itu harus kita perhitungkan. Itu tidak ada statement dari saya yang mengatakan bahwa ada uang asing yang mengalir kepada Capres dan Cawapres. Ya. Terima kasih ya. Tolong diluruskan ya. Mau meluruskan tadi soal potensi ya Pak. Potensi kan banyak hampir seluruh anggota Dewan tadi membicarakan soal potensi mungkin ketidaknetralan. Lalu seperti apa solusi dari Bapak yang ingin sampaikan ke publik? Apakah cukup nanti akan tadi ditemukan Pak Pacul juga menyampaikan bahwa akan dibentuk panja netralitas pemilu. Nah, Bapak bagaimana kesepakatannya? Apakah Bapak setuju dengan itu urusan internal Komisi 3 ya, bukan. Tapi nanti akan kerjasama dengan Polri juga. Ya, nanti silakan ditanya hasilnya Bapak.
Ya kalau kami prinsipnya sesuai dengan perintah Pak Kapolri, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian pasal 28, Polri tidak boleh terlibat politik praktis. Polri harus netral. Kemudian di dalam Perkap nomor 7 tentang kode etik kepolisian bahwa sesuai dengan etika kenegaraan, polisi tidak boleh terlibat aktif di dalam satu, membantu caleg tertentu, membantu pelaksanaan kampanye, membantu partai politik dan sebagainya. Jadi itu jelas tegas. Lalu kemudian baru saja Pak Kapolri mengeluarkan Jukra dalam bentuk PR untuk memperkuat apa yang termaktub di dalam Undang-Undang Kepolisian dan Perpol nomor 7 tersebut untuk polisi selalu bersikap netral. Oke ya. Pak Fadil. Sudah 3 saya kira. Terakhir Pak. Satu lagi terakhir dari tim parlemen ya. Kevin dari Berita Satu TV. Oh, Berita Satu. Ya Pak, tadi kan ada 3 operasi yang akan dilakukan oleh Polri ya Pak. Kalau nggak salah baru Mantap Berata doang tadi saya dengar dananya itu 2,5 triliun Pak. Tapi kalau digabungkan ketiga operasi ini dananya berapa Pak totalnya? Itu satu. Terus kedua Pak, dipertegas lagi kalau ada anggota yang tidak netral dalam pemilu, apa Pak sanksi tegas yang akan diberikan? Terima kasih Pak. Untuk operasi Mantap Berata memang dananya itu sekitar 2 triliun 5 miliar. Tahun ini 2023 1 triliun 5 miliar, kemudian tahun 2024 1 triliun. Untuk yang lain nanti coba, saya belum punya datanya ya, saya akan tanya ke Serena karena memang fokus kita kepada operasi Mantap Berata saja. Dana itu untuk Opus dan Opsda dibagi 2 lagi ya. Jadi ada 34 Polda plus Opus Mabes Polri, unsur Mabes Polri. Hanya sekitar 50 apa 60 miliar untuk di Mabes, kemudian sisanya 900 sekian itu untuk dibagi ke seluruh Polda. Itu sudah termasuk pengamanan TPS, Serpas dan sebagainya selama 222 hari itu. Ya, dana itu dipakai selama 222 hari. Oke? Artinya 2 operasi itu masih ada dana lainnya ya Pak? Yang 2 operasi lainnya? Ya, nanti ditanyakan, nanti kami cek informasinya ke Pak Serena. Itu hanya khusus untuk operasi Mantap Berata. Tapi biaya nggak sebesar operasi Mantap Berata. Yang kedua, terkait dengan isu yang dipertanyakan netralitas. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini pada dirinya melekat kode etik, disiplin, dan perbuatan dan tindak pidana. Saya ulangi, setiap anggota Polri ini melekat pada dirinya kode etik kepolisian, disiplin kepolisian, dan jika dia melakukan pidana, dia bisa dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, kalau dia tidak netral, maka bisa kena disiplin, bisa kena kode etik. Kalau dia masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, maka dia bisa dikenakan tindak pidana pemilu melalui Gakumdu. Itu ya. Terima kasih. 2 triliun 5 miliar atau 2 triliun 500 2 triliun 5 miliar. Terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal Aiman Pak. Soal Aiman kan udah masuk kasusnya Pak ya. Ini Nanti tanya ke Polda Metro Jaya aja ya. Teknis ke Polda Metro Jaya ya. Yang tadi Pak, yang tadi. Yang ini loh, biar diperbaiki loh ini nih. Itu loh. Jadi ini sama ini seperti pembanding potensi yang lain, misalnya apa ya? Harusnya dikasih satu. Potensi. Iya, harusnya dikasih satu Pak. Buat wartawan Pak. Nah, nggak bisa foto bareng-bareng Pak. Satu Pak. Sambil tunjuk kameranya Pak. Teman-teman TV itu boleh Pak tunjukin di depan Pak. Lagi ya potensi mana saja. Nah ini indikasi kerawanan. Misalnya ini nih. Nah, ya
Oke ya, perbaikin tuh. Jangan berusaha. Makasih Pak. Ya sahabat kompas.com, baru saja Pak Kabar Hakam Fadil Imran memberikan tanggapannya terkait rapat hari ini bersama DPR mengenai persiapan pengamanan pemilu 2024. Nah pastinya tadi juga beliau memastikan bahwa Polri akan netralitas terhadap pemilu 2024 sehingga pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar dan tidak ada kendala. Mereka juga sudah mulai mempersiapkan pengamanannya dari mulai saat ini. Sekian informasi yang bisa saya berikan dari DPR. Claudia Viola, saksikan informasi lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.